Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koryana Nurifa. Saat ini saya sedang berada di Pasir Putih di Kabupaten Situbondo. Saya akan mengkaji fenomena di sini menggunakan perspektif sosiologi. Yuk kita analisis sama-sama ada apa aja fenomena yang ada di sini. Salah satu kekayaan pantai yang banyak diminati adalah pantai dengan pasir putih yang selalu menjadi incaran bagi para pengunjung. Salah satunya ialah Pantai Pasir Putih Situbondo. Pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Pantai Pasir Putih Situbondo mulai dikembangkan pada tahun 1970-an oleh pemerintah daerah setempat. Awal mula pengembangan pantai ini dimulai dengan membuat jalan menuju pantai agar lebih mudah dijangkau oleh para wisatawan. Seiring berjalannya waktu, wisata Pantai Pasir Putih makin berkembang pada tahun 1980-an hingga menjadi destinasi wisata yang terkenal di Jawa Timur. Mulai dari bangunan penginapan hingga tempat makan, semakin banyak bermunculan. Kini, Pantai Pasir Putih memiliki wahana air seperti banana boat, jet ski, hingga parasailing. Semua sarana yang digunakan pengunjung objek wisata milik pemerintah Kabupaten Situbondo yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, berupa tikar, ban dalam mobil, kano, dan perahu yang disediakan oleh warga di sekitar pantai yang menyewakan. Adapun tujuan pariwisata secara sosiologis menurut Cohen 1984 yaitu pariwisata sebagai komersialisasi hospitality atau keramah-tamahan, sebagai demokratisasi perjalanan, sebagai kegiatan rekreasi modern, sebagai variasi modern dari ziarah tradisional, sebagai ekspresi budaya, sebagai proses akulturasi, sebagai tipe hubungan antar etnis, dan sebagai bentuk neokolonialisme. Untuk menganalisis fenomena di Pantai Pasir Putih menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Berger mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan sebuah konstruksi sosial, masyarakat melalui 3 tahapan dialektik simultan, yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Internalisasi merupakan proses di mana individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri dengan dunia sosial-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi merupakan proses di mana proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Seperti halnya realitas dalam kehidupan sehari-hari di Pantai Pasir Putih, yaitu interaksi-interaksi sosial yang terjalin antara wisatawan, pedagang, dan pengelola di tempat wisata tersebut. Proses internalisasi terdapat dari pemahaman masing-masing individu. Internalisasi dalam hal ini, masyarakat diberikan sosialisasi serta aturan-aturan terkait kegiatan yang ada di tempat wisata. Sosialisasi yang pernah dilakukan yaitu sosialisasi akan pentingnya kebersihan di lingkungan Pantai Pasir Putih untuk memberikan kenyamanan pengunjung. Pengelola dan pedagang harus tetap menjaga kenyamanan dan juga kebudayaan di pantai. Masyarakat diberikan sosialisasi bagaimana memanfaatkan kawasan wisata sebagai peluang dalam bidang ekonomi. Dari proses sosialisasi tersebut memberikan penginterpretasian realitas objektif menjadi realitas subjektif, menjadi pengetahuan yang hadir dan mengendap dalam kesadaran individu. Pada proses eksternalisasi, masyarakat memanfaatkan tempat wisata sebagai peluang ekonomi dengan membuka usaha, mulai dari akomodasi penginapan, jasa perahu wisata, usaha rumah makan dan jasa kuliner, pedagang, kios indera mata. Selain itu, terdapat juga wahana air seperti banana boat, jet ski, hingga parasailing dan olahraga pantai. Pelaku bisnis yang hadir di destinasi wisata pun memiliki beragam kelas. Ada para pelaku bisnis kelas atas yang membuka penginapan hotel berbintang dan juga membuka bisnis restoran berbintang. Selain itu, ada juga pelaku ekonomi pedagang kaki lima yang berasal dari masyarakat lokal yang diuntungkan dari adanya destinasi wisata tersebut.
Uniknya, kuliner di sepanjang pantai Pasir Putih memiliki jualan yang sama, yaitu sate dan es degan menjadi mayoritas dalam berjualan. Banyaknya toko pakaian, oleh-oleh, dan cindera mata menjadi mayoritas di sepanjang pantai Pasir Putih. Masyarakat juga melakukan branding untuk lebih memperkenalkan usahanya. Branding yang dilakukan yaitu mempromosikan usaha-usaha yang mereka jalankan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Branding yang dilakukan dapat membantu destinasi wisata untuk menonjol di antara banyak pilihan yang tersedia dan menarik minat wisatawan. Proses objektifikasi dapat dilihat dari kegiatan wisatawan di Pantai Pasir Putih. Wisatawan melakukan interaksi kepada pedagang. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai dengan berenang maupun bersantai menikmati angin pantai. Pasir Putih menjadi objek bagi jasa perahu wisata untuk menarik wisatawan menikmati keindahan pantai di atas perahu yang sedang berjalan. Di Pantai Pasir Putih juga terdapat tempat untuk berfoto yang memiliki keindahan jika diabadikan oleh kamera. Setiap bulan Oktober, ada sebuah acara di pantai ini yang disebut upacara petik laut, yang diselenggarakan oleh masyarakat nelayan lokal. Upacara ini dimaksudkan untuk memohon berkah dari Tuhan akan hasil laut yang telah didapatkan. Dalam upacara juga melakukan pertunjukan musik tradisional populer masyarakat setempat, yang merupakan salah satu acara wajib saat upacara petik laut. Selain upacara petik laut, ada berbagai macam acara yang sering diadakan di pantai ini. Di antaranya adalah lomba selancar, lomba memancing ikan, konser musik, lomba perahu nelayan, serta lomba-lomba lainnya yang dirasa tepat dilakukan di pantai. Realitas sosial dapat terlihat dari hubungan wisatawan dan pedagang. Interaksi sosial secara langsung hanya terjadi saat wisatawan ada di destinasi wisata, melakukan kontak sosial, dan komunikasi dengan pedagang. Dampak sosial ekonomi berupa adanya sumber mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan fasilitas pantai. Dampak sosial budaya berupa solidaritas sosial dan melestarikan budaya lokal. Sekian penjelasan yang dapat diberikan terkait fenomena sosiologis di Pantai Pasir Putih, Situbondo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.